7, 6, 5, 4, 3, 2. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ahli, aktualisasi merupakan proses menjadi diri sendiri, mengembangkan sifat-sifat dan potensi yang baik. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Pancasila dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Secara garis besar, aktualisasi nilai Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu 1. Aktualisasi secara objektif dan 2. Aktualisasi secara subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif yang dimaksud yakni melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, mulai dari bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya. Aktualisasi Pancasila dapat diwujudkan dalam hukum, khususnya hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang dibuat penyelenggaraan negara, mulai dari pusat hingga daerah. Nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat. Selain itu, aktualisasi juga dapat dilakukan dalam perilaku para penyelenggara negara dan pemerintahan yang mendalami nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, kita sekarang masuk sesi wawancara. Saya akan mewawancarai dua narasumber yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mahasiswa. Saya akan bertanya kepada dua narasumber ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk sesi pertanyaan, saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Teteh mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Adrian Nursepti, saya sebagai mahasiswa. Dan yang kedua, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Sumiati sebagai ibu rumah tangga. Baik, tanpa mengulur waktu yang banyak, kita masuk sesi pertanyaan. Baik, sekarang saya akan memberikan dua pertanyaan kepada Teteh mahasiswa tentang nilai-nilai aktualisasi Pancasila. Yang pertama, apa yang Teteh ketahui tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktek hidup. Baik, saya akan bertanya lagi kepada Teteh mahasiswa. Menurut Teteh, apa saja macam-macam dari aktualisasi Pancasila? Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, aktualisasi subjektif adalah realisasi dalam kehidupan individu
Kedua, aktualisasi objektif adalah realisasi dalam segala aspek penyelenggaraan kenegaraan dan norma. Baik Teteh, terima kasih atas waktunya. Itulah wawancara saya kepada Teteh mahasiswa. Terima kasih. Baik, sekarang masuk sesi wawancara yang kedua. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Eti Sumayati sebagai ibu rumah tangga. Baik, menurut Ibu, perlukah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perlu. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh semua warga negara. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut karena Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Baik, pertanyaan kedua untuk Ibu. Bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua, menghargai kepada anggota keluarga yang lebih muda, membantu berbagai kegiatan dalam anggota keluarga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, selalu menjaga kerukunan di antara sesama keluarga. Baik, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga atas waktunya untuk menghadiri wawancara kali ini. Sama-sama. Baik, sekarang masuk sesi wawancara yang ketiga. Saya di sini akan bertanya kepada pemuda Karang Taruna di desa ini. Sebelum masuk sesi pertanyaan, saya akan memperkenalkan narasumber yang ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Prakoso. Saya di sini sebagai pemuda Karang Taruna. Baik, sekarang masuk sesi pertanyaan. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada pemuda Karang Taruna di desa ini. Menurut Anda, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya ada 4 nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menerapkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Dan yang terakhir, tidak merendahkan dan mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila keempat? Yaitu dengan cara melakukan musyawarah dalam mencapai kehidupan bersama untuk kepentingan bersama dan mengedepankan toleransi serta keadilan dalam melakukan musyawarah tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga atas waktunya karena menghadiri wawancara kali ini. Kesimpulan mengenai materi penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman, nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan.
mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju.